Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Video ini akan menjelaskan materi seputar dengan akuntansi. Pada penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan pengantar akuntansi atau perkenalan akuntansi kepada teman-teman semuanya. Selamat menyaksikan. Oke, masuk ke dalam agenda pembahasan. Video kali ini akan membahas terkait dengan 6 topik. Yang pertama, ruang lingkup akuntansi. Yang kedua, pengertian atau definisi akuntansi. Yang ketiga, apa saja sih jenis akuntansi? Yang keempat, profesi akuntansi. Yang kelima, jenis-jenis perusahaan menurut akuntansi. Dan yang keenam, standar atau prosedur akuntansi keuangan atau standar akuntansi keuangan yang merupakan suatu standar dalam menyusun laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini sendiri merupakan hasil dari kinerja profesi akuntansi. Masuk ke dalam pembahasan ruang lingkup akuntansi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai manusia tidak dapat lepas dari aktivitas yang berkaitan langsung dengan pembelian dan penjualan. Bahkan kita seringkali membeli barang dari penjual dan penjual menjual barang dan menghasilkan pendapatan. Transaksi ini tidak terjadi sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu, tapi sudah terjadi atau sudah dikenal dari 6.000 sebelum Masehi yang lalu oleh nenek moyang kita yang telah melakukan sistem pembelian maupun penjualan baik barang maupun jasa dengan cara barter atau pertukaran barang dan jasa sebelum manusia mengenal alat tukar yang disebut dengan uang. Seiring dengan perkembangannya zaman, adanya alat tukar yang disepakati menghasilkan transaksi ekonomi yang semakin terjadi, sering terjadi, dan bahkan terus-menerus berkembang. Namun tanpa kita sadari bahwa aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, baik membeli maupun menjual barang maupun jasa, merupakan ilmu akuntansi yang dapat dipelajari karena perkembangannya terus-menerus terjadi dalam transaksi ekonomi. Saat ini, baik pembelian maupun penjualan, baik barang maupun jasa itu termasuk ke dalam ilmu akuntansi yang termasuk dalam sistem akuntansi yang harus dicatat maupun dikelompokkan sesuai dengan transaksinya masing-masing. Kenapa demikian? Itu karena transaksi-transaksi tersebut semakin berkembang dan semakin kompleks. Dan penyusunannya juga harus memiliki standar yang teratur agar mudah untuk dipahami oleh pengguna informasi tersebut. Bayangkan, jika ada perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama tetapi menghasilkan informasi yang berbeda, tentunya hal ini akan membingungkan pengguna informasi. Sehingga pengguna informasi sulit untuk menilai kinerja dari perusahaan tersebut, apakah perusahaan itu baik ataupun perusahaan itu tidak menghasilkan kinerja yang baik. Tujuannya kenapa? Tujuannya agar transaksi itu sendiri atau transaksi perusahaan atau perusahaan itu sendiri dapat terus berkelanjutan. Manfaat yang bisa kita peroleh dari belajar terkait dengan ilmu akuntansi sendiri selanjutnya adalah kita menjadi tahu untuk mengelompokkan transaksi-transaksi tersebut dalam kelompoknya, dan informasi menjadi lebih mudah untuk dipahami oleh pengguna laporan tersebut. Ilmu akuntansi sendiri itu perlu untuk dipelajari, karena perubahan aturan dan transaksi yang sangat cepat dan terus-menerus terjadi, bahkan semakin hari semakin baik. Sebagaimana dahulu kita ketahui, bahwa transaksi yang ada itu hanya berupa tukar-menukar dengan cara barter dan tidak ada pencatatan. Sekarang, setelah manusia mengenal alat tukar, itu lebih banyak melakukan pencatatan terhadap informasi keuangannya agar agar perusahaan ini terus-menerus berkelanjutan. Atau dulu transaksi itu hanya terjadi antara suatu wilayah, namun saat ini transaksi itu dapat terjadi uh, lebih luas, yaitu di mancanegara, atau dapat sebuah perusahaan yang berada di Indonesia bisa menjual barangnya ke negara lain. Atau dahulu juga ada perusahaan yang melakukan perusahaan yang dilakukan secara perorangan, ya. Contohnya seseorang membuka warung gitu. Nah, saat ini transaksi perusahaan telah terjadi secara multinasional, di mana perusahaan misalnya memiliki anak perusahaan di luar negeri, menjual barangnya di luar negeri, atau menjual jasa ke luar negeri. Atau mungkin dahulu itu kita tahu ya, ada transaksi yang dilakukan secara manual, yaitu mengirim maupun menerima faktur penjualan maupun pembelian dengan cara surat menyurat. Saat ini kita tahu bahwa penjualan maupun pembelian dapat dilakukan secara digitalisasi. Inilah alasan kenapa kita perlu untuk mempelajari ilmu akuntansi. Itu karena ilmu akuntansi ini sendiri terus-menerus berkembang seiring berkembangnya zaman.
Sini kita dapat lihat bahwa di sini ada berbagai jenis perusahaan ya. Ada perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, ada perusahaan yang bergerak di bidang jasa, ada juga perusahaan yang bergerak di bidang teknologi atau berupa marketplace. Itu ada Tokopedia, ada Bukalapak. Jadi kita dapat lihat di sini bahwa perusahaan itu berbeda-beda dan selalu berkembang seiring dengan perkembangannya zaman. Oleh sebab itu, ilmu akuntansi juga diperlukan karena kita sebagai profesi akuntan yang memberikan informasi kepada pengguna informasi laporan keuangan uh, um, dapat menyajikan informasi itu sesuai dengan standar atau aturan yang sudah disepakati. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu pengertian atau definisi akuntansi. Untuk teman-teman yang berasal dari IPS mungkin sudah tahu, sudah tutup mata lah dengan pengertian dari akuntansi ini sendiri. Tapi untuk teman-teman yang berasal dari IPA yang masih mencari tahu apa sih itu definisi dari akuntansi, yang kemudian di bangku perkuliahan dia pindah jurusan, atau untuk teman-teman IPS yang baru mau tahu, oh apa sih akuntansi gitu ya. Untuk teman-teman di SMA yang baru mau tahu, ih apa sih itu akuntansi gitu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa sih itu akuntansi dari berbagai sumber, di mana kalau misalnya teman-teman baca beberapa buku atau berbagai jurnal, di setiap definisi dari akuntansi itu pasti berbeda. Tetapi di dalamnya terdapat unsur kesamaan, yaitu bahwa intinya akuntansi itu adalah sebuah informasi yang diberikan dengan tujuan untuk memudahkan si stakeholder atau pihak yang berkepentingan memahami aktivitas apa saja yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Nah, oke, kita langsung masuk aja ke beberapa definisi dari akuntansi. Di sini saya kutip dari pengantar akuntansi Rudianto di tahun 2012, bahwa akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak berkepentingan mengenai suatu aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Sini artinya bahwa akuntansi itu adalah sebuah sistem informasi atau sebuah informasi, kumpulan informasi yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan aktivitas ekonomi yang terjadi di perusahaan tersebut. Kemudian ada juga definisi dari American Institute Certified Public Accountant, sebuah lembaga sertifikasi akuntansi, mendefinisikan bahwa akuntansi itu adalah seni untuk mencatat, mengelompokkan, kemudian mengikhtisarkan semua transaksi atau kejadian ekonomi yang dinyatakan dalam nilai uang. Selanjutnya ada juga definisi akuntansi dari pengantar penerbit Salemba 4, di sini yang saya kutip, bahwa akuntansi itu adalah proses menganalisis, mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, melaporkan, menginterpretasikan informasi keuangan untuk kepentingan penggunanya. Nah, untuk saya sendiri, jika saya ingin mempermudah definisi dari akuntansi, bahwa akuntansi itu sendiri adalah sebuah seni. Seni untuk apa? Seni untuk mencatat, seni untuk mengelompokkan, seni untuk mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, melaporkan, bahkan menginterpretasikan informasi keuangan kepada pemangku kepentingan atau stakeholder, sehingga mereka dapat mengerti atau sehingga informasi tersebut dapat menjelaskan peristiwa atau aktivitas atau kondisi dari suatu perusahaan. Jadi gitu ya teman-teman, pengertian dari akuntansi. Untuk memudahkan teman-teman, teman-teman juga bisa membuat definisi dari teman-teman sendiri yang mudah untuk dipahami. Selanjutnya, jenis-jenis akuntansi. Jenis akuntansi dibedakan dalam 5 kelompok. Yang pertama, akuntansi keuangan. Yang kedua, akuntansi manajemen. Yang ketiga, akuntansi syariah. Yang keempat, akuntansi perpajakan. Dan yang kelima, akuntansi sektor publik. Oke teman-teman, demikian video pengantar akuntansi part 1. Video pengantar akuntansi part 2 teman-teman bisa saksikan di video lainnya.
Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman memperoleh banyak informasi tentang akuntansi dan lebih mudah untuk memahami tentang akuntansi. Terima kasih teman-teman, jangan lupa support kami terus teman-teman dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman lainnya. Semoga bisa lebih memperoleh informasi lebih banyak lagi tentang akuntansi. Terima kasih teman-teman, bye-bye!